rumah bagi saya ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer, dan ternyata kalau semuanya berpikiran ke rumah real estate, lalu siapa yang memikirkan masyarakat bawah? Percayalah Ji, pasti banyak orang yang mau membutuhkan rumah seperti ini. Masalahnya apa mereka nanti bisa cicil? Kalau gua sih masih nggak yakin. Gimana? Gua sih cuma minta setoran gua. Mana setoran gua mana? Emang ini mau beli? Ayo, bisa. Apa gua takut? Dan ingat satu hal, hanya orang yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kalian gak bakal selamat nih. Ah enggak Pak, tenang aja Pak, kita mau gerak cepat. Ya apa dulu ya Pak? Baik Pak, yalah, bentar. Beranjak tumbuh, tekad pembuktian diri itu terwujud dalam jiwa wirausaha saya. Tidak ada kurun waktu di hidup saya yang tidak diisi usaha mandiri. Bu, ini donatnya 2 kotak. Iya, baru datang sekarang. Iya. Yaudah, Bu, makasih Bu ya. Ibu nggak pernah melarang kamu jualan, Lang. Tapi menyelesaikan sekolah itu lebih penting. Ibu tahu kamu mau bantu ibu sama bapak. Tapi dengan menyelesaikan sekolah itu cukup membantu ibu sama bapak, ya kan Kak? Iya Lam, karena sekolah itu tanggung jawab kamu. Nah, setelah kamu selesai sekolah, kamu baru bisa menentukan pilihan kamu. Kalaupun kamu mau usaha, cari usaha yang tidak riba. Dan ingat satu hal, kamu harus sungguh-sungguh. Hanya orang yang sungguh-sungguh itu akan berhasil, Lang. Ya memang saya ketika SMA sudah memulai bisnis itu berjualan donat. Itu sebenarnya diam-diam orang tua saya tidak tahu saya tuh jualan donat. Sampai akhirnya ya ketika mereka tahu, saya harusnya memutuskan diri untuk berhenti dari jualan donat. Dan akhirnya yang tadinya saya jualan donat itu cari uang tuh lewat jalur jualan donat, saya merubah taktiknya menjadi orang yang hunting perlombaan. Jadi banyak award-award yang saya menangi, tapi tujuan utamanya adalah mencari uang. Jadi memang benar siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat sih. Dan saya pikir awal mulanya saya itu adalah seseorang yang secara prestasi biasa-biasa aja saya pikir. Tetapi ketika saya punya suatu motivasi besar untuk waktu itu memang niatnya memang bukan penghargaan. Tapi saya bagaimana saya pengen mengumpulkan buat punya modal ketika kuliah nanti. Saya pengen menjadi seorang mahasiswa yang berstatus pengusaha. Bang, pesanan sepatu gua mana? Ada nih di kelas. Sip. Di kampus Fakultas Ekonomi Manajemen IPB ini, jiwa wirausaha saya semakin menjadi, mencari peluang dan kesempatan. Awalnya coba-coba, berusaha mengenali kebutuhan. Setiap ada peluang, saya sambar. Keren Bu. Ada nggak, Lang? Masih, kamu nomor berapa? Nomor 44. Kamu? Gua 43. Sabar ya, Sama sabar 43 ya, ya, sabar. semua ya. Aku lihat dulu. Lampu lagi. Lagi di lampu. Aduh. Gara-gara listriknya nih belum bayar. Aduh. Gimana lu lihatnya? Tuh kan Pak, lampunya udah nyala lagi Pak. Lang, bukannya lampunya, Lang. Alirannya yang rusak. Justru itu teh lampunya yang gampang rusak. Ini teh tahan lama Pak. Bapak mah nggak usah khawatir, semua biaya itu ditanggung kampus. Karena saya teh sudah kerja sama pihak kampus. Ya, sekalian aja sama rumah Bapak tuh. Atau sekalian aja semua Bogor sama saya. Wah, bisa Ah, Bapak yang bisa aja. Pak, ya Pak. Oh, simpan aja sih. Ya. Pak, itu teh minyak banyak amat buat apa? Kan buat orang Batagor. Oh, Pelanggan saya banyak soalnya.
Terbukti, ada saja kebutuhan yang bisa saya penuhi. Seperti saya bilang, ini hanya masalah kejelian melihat peluang. Ini minyak gorengnya Pak ya. Bisa bawa ya Pak ya. Kasian banget ya. Mas, tolong mas, pindahin mas, sempitnya mas. Oh iya Apa, Kang, Mas, ya? maaf ya Kang ya. Mana mas ya? Iya. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Seorang ibu teman saya mau membiayai usaha minyak ini dengan uang hasil PHK-nya. Satu-satunya harta yang mereka miliki. Panas, terik, menjadi teman saya saat mengantar minyak-minyak ini. Yang terbayang hanya lembaran uang, keuntungan untuk membiayai kuliah. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu. Lama-lama saya mulai berpikir, bisnis boleh lancar, tetapi saya jadinya hanya mengandalkan otot. Bukannya saya tidak mau bekerja keras, tapi katanya mau membuktikan diri sebagai mahasiswa. Kenapa mengandalkan otot, bukan otak? Di situ saya tergerak untuk lebih kerja cerdas, bukan sekedar kerja keras.